Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian sifat Allah yang paling populer dan familiar di telinga kita adalah Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Rahman dimaknai Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih, kepada yang beriman maupun yang preman, kepada yang syukur maupun yang kufur, kepada yang soleh maupun yang salah, kepada yang taat maupun kepada yang maksiat. Semuanya dikasih, dan kasihnya tidak pilih kasih. Di satu sisi, Allah itu Maha Penyayang, Ar-Rahim, yang dimaknai Allah itu Maha Penyayang. Sayangnya tiada berbilang. Kita hidup di dunia tidak cukup 100 tahun. Selama 100 tahun seandainya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, ketika nanti di akhirat masuk surga, maka selama-lamanya. Ada orang yang beriman beramal solehnya cuma 50 tahun. Tetapi kalau masuk surga, selama-lamanya. Bahkan di zaman Nabi SAW, ada orang yang paginya berislam, sore harinya meninggal dunia. Tidak cukup 24 jam beriman. Tetapi kalau masuk surga, selama-lamanya. Mengapa seperti itu? Karena Allah itu Maha Penyayang, sayangnya tiada berbilang. Mestinya adilnya, kalau orang ibadahnya 1 hari, masuk surganya 1 hari. Kalau orang ibadahnya 50 tahun, masuk surganya 50 tahun. Kalau orang ibadahnya 100 tahun, masuk surganya 100 tahun. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan 1 hari beriman beramal soleh, sore harinya meninggal dunia, tidak cukup 24 jam. Dia beriman beramal soleh. Tapi kalau masuk surga selama-lamanya. Begitulah Allah Maha Penyayang. Sayangnya tiada berbilang. Begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika kita menyembelih binatang, baik itu ayam, kambing, sapi, onta, kuda, maka sifat ini harus ditanggalkan. Sehingga tidak boleh orang menyembelih itu, ketika menyembelih dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana? Tuntunan fikih mengajarkan ketika kita menyembelih binatang cukup diucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Kenapa tidak dilibatkan Rahman Rahimnya Allah? Karena penyembelihan itu maknanya adalah pembunuhan. Dan pembunuhan itu bertentangan dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah, Maha Rahman dan Maha Rahim. Di dalam mushaf Quran
dari suratul Fatihah sampai An-Nas, itu di atasnya selalu tercantum lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah, yaitu surah Al-Bara'ah atau surah Al-Ahzab. Itu di atasnya tidak tercantum, tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa seperti itu? Karena surah Al-Bara'ah, surah Al-Ahzab ini bercerita tentang peperangan. Secara khusus perang Tabuk. Dan peperangan itu orang saling menyerang satu dengan yang lainnya. Saling membunuh. Dan membunuh itu bertentangan dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingga ada ulama memahami tidak dicantumkannya Bismillahirrahmanirrahim di atas surah Al-Ahzab ini, karena surah ini berbicara tentang peperangan. Kita sering mendengar Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga semua event peperangan yang diikuti oleh beliau, satu kali pun beliau tidak pernah membunuh. Kalau Rasulullah pernah membunuh meskipun itu musuh, meskipun itu di medan perang, maka itu mengurangi kesempurnaan rahmatan lil alamin. Sehingga beliau ketika perang hanya menjatuhkan, melumpuhkan musuh. Ketika dia bangkit menyerang, dilayani kembali. Nanti kalaupun terjadi pembunuhan, yang membunuh adalah sahabat. Dan itu bukan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Begitulah. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Sehingga sedikit pun Allah itu tidak menginginkan membuat kezoliman, penderitaan, kesengsaraan kepada makhluknya. Meskipun hanya kecil apapun. Itulah sehingga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 Allah memaklumatkan, Allah memproklamirkan, Allah mengumumkan, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun hanya sebesar zarah. Zarah itu sesuatu yang sangat kecil. Dulu benda yang kecil itu yang kita tahu adalah atom. Ternyata dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, atom ini sudah bisa dipecah-pecah menjadi sub-sub atom. Dan zarah itu lebih kecil daripada subatom itu. Jadi sekecil itu pun Allah tidak berniat berbuat zalim kepada hambanya. Meskipun orang itu kafir kuadrat. Jadi maha suci Allah dari melakukan kezaliman. Oleh karena itu, kalau ada penderitaan, kesengsaraan yang terjadi, itu bagaimana? Sekarang ini di masa pandemi ini, virus corona masih merajalela di mana-mana. Memporak-porandakan ekonomi, politik, budaya, agama, sosial, kehidupan sosial kita, membuat semuanya menjadi berantakan. Apakah ini di luar skenarionya Allah? Apakah ini tanpa sepengetahuan Allah? Apakah ini bergerak liar sedemikian rupa tanpa diketahui oleh Allah? Tentu tidak demikian. Karena kita paham bahwa dalam konsep Al-Quran, prinsipnya adalah ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan, apa saja karunia yang kamu peroleh, itu pasti sumbernya adalah dari Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja sayyi'ah, keburukan, baik keburukan itu bencana, musibah, bala, wabah, famin nafsik, itu kesalahannya terletak pada dirimu sendiri. Jadi prinsip dasarnya, setiap ada nikmat itu pasti sumbernya Allah. Tapi ketika terjadi musibah, bencana, bala, itu pasti kesalahannya ada pada manusia. Bukan satu dua ayat. Di ayat yang lain yang paling sering diangkat adalah Quran surah Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan kerusakan di laut. Kerusakan di darat, di laut itu ulahnya siapa? Siapa penyebabnya?
Siapa tersangkanya? Ternyata aidin nas, karena ulah tangan manusia. Jadi yang jadi tersangka adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia dari Allah, musibah, bencana, bala, wabah, itu kesalahannya terletak pada manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, dan Allah merasakan kepada mereka sebagian. Jadi sebagian dampak kerusakan, sebagian dampak dari liarnya, nakalnya manusia ini, itu dampaknya diperlihatkan oleh Allah. Tapi tidak 100%. Tapi tidak semuanya. Sebagian. Bayangkan kalau kenakalan manusia itu ditampakkan 100% semua di dunia, pasti kita habis. Jadi Allah menampakkan sebagian daripada ulah tangan manusia itu, perbuatan manusia itu, kenakalan manusia itu, kezaliman manusia itu. Kenapa Allah mau menampakkan itu, memperlihatkan itu? Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada kebenaran. Jadi bahasanya sangat universal, bukan kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran. Karena Al-Quran sedang berbicara dengan banyak manusia, bahkan manusia yang tidak bertuhan. Jadi kembali kepada kebenaran. La'allahum yarji'un. Inilah Allah menampakkan dampak dari kezaliman manusia, agar manusia kembali kepada kebenaran. Dari sini kita paham bahwa setiap kebaikan, karunia, nikmat itu sumbernya dari Allah. Semua sayyi'ah, keburukan, musibah, bala, bencana, wabah, itu pasti kesalahannya adalah manusia. Lalu kalau begitu di mana? Apakah di luar kontrol Allah? Tentu tidak demikian. Karena setiap musibah sekecil apapun harus menggunakan rekomendasi, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah nggak boleh terjadi. Karena semua itu dalam kontrol Allah semesta alam ini. Sehingga di Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba mim musibatin illa bi'idznillah. Tidak satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya diizinkan oleh Allah, bukan berarti diridhoi. Makanya istilah yang simple yang dapat kita pahami, izin Allah tidak sama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin Allah tidak sama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata, ini antara izin tidak sama dengan ridho. Daging babi itu lezat, nikmat. Kenapa diharamkan oleh Allah? Kenapa diharamkan oleh Tuhan? Kalau diharamkan, kenapa dia ciptakan? Babi itu, ular itu, yang menciptakan adalah Allah. Allah yang menciptakan, bahkan mengizinkan hidup. Tetapi kalau kita konsumsi, itu tidak disenangi oleh Allah. Makanya diizinkan, tapi tidak diridhoi kalau kita mengkonsumsinya. Itulah makanya izin Allah tidak sama dengan ridho Allah. Dalam kehidupan keberagamaan kita, ada satu amalan yang amalan itu halal, boleh, mubah dilakukan, tidak dosa. Tetapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perceraian. Perceraian itu diizinkan, tapi tidak diridhoi oleh Allah, tidak disenangi, dibenci oleh Allah. Inilah makanya diizinkan bukan berarti disukai oleh Allah. Izin Allah itu tidak sama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita ada satu tempat yang tempat itu kita izinkan keberadaannya, tapi kita tidak sukai tempat itu. Apa itu? Yang pertama, tempat sampah. Kita tidak suka tempat sampah itu. Kalau sampah kita di rumah kita 3 hari nggak diambil-ambil itu menyiksa kita. Kita izinkan tempat sampah itu ada di rumah kita, tapi kita tidak suka tempat itu. Yang kedua, toilet atau WC. Itu tempat yang tidak kita sukai, tapi kita izinkan ada di rumah kita. Tapi itu kita tidak suka tempat itu. Kita nggak suka makan minum di situ. Kita nggak suka menerima tamu di situ. Kita nggak suka tidur di situ. Apalagi beribadah di situ. Mengaji aja dilarang di tempat itu. Jadi toilet itu kita izinkan ada di rumah kita, tapi itu tempat yang tidak kita sukai. Termasuk septic tank. Itu sesuatu yang kita izinkan, tapi sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karena itu musibah yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan musibah wabah virus corona ini yang merajalela sampai detik ini, itu sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Itu termasuk tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
dalam kehidupan kita yang sekarang ini masih merajalela, trennya yang tidak segera turun, dan virus itu merajalela di mana-mana, maka perlunya kita menjaga imunitas kekebalan tubuh. Perlunya kita mentaati protokol kesehatan. Bukan karena protokol kesehatan saja, karena agama juga memerintahkan. Ketika agama Quran mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari azab Allah yang tidak saja mengenai orang-orang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau siksa Allah itu sudah diturunkan, itu yang tertimpa bukan orang-orang zalim saja. Wabah ini sudah terjadi, yang menimpa bukan orang-orang zalim saja. Orang soleh juga bisa kena, orang baik juga bisa kena. Itulah perlunya kita menjaga diri. Mekanismenya bagaimana? Secara realita kita rajin cuci tangan sedemikian rupa, kita bermasker untuk sementara social distancing dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ikhtiar. Meskipun tatkala nanti kita terkena, baru itu adalah sebuah takdir yang harus kita terima, dan itu tidak mencemaskan kita. Karena bagi orang beriman, ketika dia tertimpa wabah hingga tutup usia, tetap dia dapat kehormatan syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tetap pelihara, kita jaga diri kita, keluarga kita, taat protokol kesehatan, agar kita terhindar dari virus ini. Semaksimal ikhtiar yang kita lakukan, semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada, dan bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.